Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Pada yang terhormat Ketua Ansor Pucakwangi dan juga sahabat-sahabat Ansor semuanya yang saya banggakan, pada hadirin juga pemirsa yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore ini kita masih diberi kesehatan melakukan atau kekuatan melakukan puasa yang keempat nih. Langsung saja saya di sini menerangkan masalah bab waris. Bismillahirrahmanirrahim. Babul faraid. Tawi kiku nerangake bab waris atau faraid atau waris. Arti faraid sendiri itu bermakna dari kata fardun, artinya wajib atau sesuatu yang sudah pasti. Masaili kismatil mawarisi aitirkati yubda'u wujuban min tirkatil mayyiti. Permasalahan pembagian harta waris atau harta tinggalan yang ditinggalkan oleh mayit harus diawali sesuatu yang wajib dari rukun iman sendiri. Min tirkatil mayyiti bihaqqi muta'alliqun binafsihi tirkati kazakati. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan ibadah, salah satunya zakat. Zakat itu sesuatu yang wajib yang harus dikeluarkan ketika seseorang akan membagi waris. Jadi seorang anak harus pahami dulu seorang orang tua yang meninggalkan harta warisannya itu sudah melakukan zakat atau belum. Sebab itu bagian yang paling utama. Sebab itu ada hubungannya dengan hutang kepada Allah. Zakat. Sebab zakat itu setiap tahun, setiap haul atau setiap musim ketika panen. Hari ini tidak panen sepenuhnya, berarti genapi 1 tahun. Itu harus zakat. Sebab itu wajib, bukan sesuatu yang sunnah. Tapi dianggap masyarakat itu zakat itu sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang wajib. Umumnya kan biasanya kalau zakat aweh-aweh, ora semestinya hitungannya, tapi aweh-aweh penting zakat. Di masjid diumumkan zakate wis aweh-aweh. Zakat 300.000 dianggap zakat. Hitungannya kan belum jelas. Itu zakat atau sedekah. Kalau zakat itu yang pasti 10% atau 5% atau 7,5%. Dari apa? Dari zakat yang ditanam. Bukan sesuatu yang mati. Kalau sesuatu yang mati tidak bisa dizakati. Tanah itu tidak bisa dizakati, tapi sesuatu yang tumbuh. Nah, zakat itu sendiri terkadang ditinggalkan oleh masyarakat sebab dianggap seakan-akan bukan perkara yang wajib. Padahal zakat itu sendiri ketika ditinggalkan maka hukumnya apa? Ya dosa, bukan hak milik.
ketika tidak zakat, perlu diketahui bahwa orang yang tidak zakat itu Allah akan mengambil dengan cara halal atau haram. Nah, itu yang berat. Duitnya ujuk-ujuk hilang. Terkadang di jalan kena musibah, harus membawa ke rumah sakit, dan di situ harus menelan biaya banyak, atau dicuri orang, atau hilang sendiri. Itu caranya Allah mengambil uang zakat. Makanya perlu diketahui, ketika orang tidak mau zakat, maka Allah akan mengambil dengan cara halal ataupun haram. Cara haram gimana? Ya dicopet, dirampok, itu caranya haram. Wan nadari lan nadar, ya, orang tua nadar itu bagian dari harta warisan. Nadar, orang tua punya nadar enggak? Kalau punya nadar harus disanggupi. Wa kafarati lan kafaroh, ya, orang tua punya kafaroh enggak? Sholatnya waktu sakit sebelum meninggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, dikafaroi karo mampu. Puasa tidak. Kalau puasa, kalau enggak puasa maka dikafaroi. Berapa hitungannya? Ya dihitung. Bertanya sama orang sebelah, orang yang lebih paham agamanya. Berapa kafarohnya? Wa haji lan haji. Haji. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, tapi yang kebanyakan orang mampu haji, tapi jangan dilihat dari sesuatu yang mati, artinya barang mati. Tanah, warisannya tanah, si A meninggal dengan warisan tanah segitu banyaknya. Nah, tanah itu tanah mati atau tanah hidup? Tanah produktif. Kalau tanah produktif, setiap tahun berapa panennya? Berarti wajib haji. Kalau tanah mati tidak wajib haji. Wal marhuni lan sesuatu sing digantungke wal jani lan pelaku. Al muta'alliqu bidatil mali. Wong sing urip-urip sing nglakokke bandane wong mati mau. Wal mabi'u bisamani minadzimati idza mata mustari muflisan. Ana sing hubungane jual beli ketika mati orang yang beli itu bangkrut. Artinya ana hubungan. Dalam artian bisnis bersama, salah satunya meninggal, dan satunya itu bangkrut. Lah, itu harus ditebus dulu. Sesuatu yang ditinggalkan harus ditebus supaya apa? Matinya tidak tergantung. Bukan tergantung, masalahnya orang mati itu tergantung. Kira-kira nong mati ujuk-ujuk di barno nek cara wong Jawane. Ana mati di barno, siji ditakoni maro buka rampung, takoni wis kono turu meneh kowe. Siji ditakoni neh maro buka sak rampunge terus barno. Kira-kira ditakoni iki kon linggih utawa kon turu utawa kon apa ora genah. Iku sebab mau ana sing diutang. Dan wa yuqaddamu dainullahi ala dainil adami, mendahulukan hutangnya Allah terus hutangnya kepada manusia. Nah, hutang uang, hutangnya sama Allah, zakat, nadar, kafarah, haji, itu hutang kepada Allah dan hutangnya kepada manusia. Lah setelah itu maka baru dibagi antara warisan. Nah, warisan pihak laki-laki itu jumlahnya ada 15. Yang perempuan ada 10. Fadzukuru kamsata asyara ibnu wa ibnuhu
wal abu wal jaddu wal akhu li abawaini wal akhu lil abi wal akhu lil ami wa banul akhi li abawaini wa banul akhi lil abi wal ami wal li abawaini wal amu lil abi wa banul ami li abawaini wa banul ami lil abi wa zauji wa dawil wilai. Nah, ada 15 untuk golongan laki-laki menerima warisan. Nah, untuk wanita jumlahnya ada 10. Nah, wal inasu asyarata wal bintu wa bintul ibni wal ummu wal jaddatu wal lil ummi wal jaddatu lil abi wal ukhtu li abawaini wal ukhtu lil abi wal ukhtu lil ummi wa zaujati wa dawul wilai. Yang pertama untuk laki-laki yaitu anak laki-laki sendiri, anak dewi ini itu hak waris, itu termasuk bagian dari dawil furud. Dawil furud itu yang pasti mendapat warisan. 2 cucu laki-laki, nomor 3 bapak, nomor 4 mbah, itu golongan laki-laki. Nomor 5 saudara laki-laki seibu seayah. Nomor 6 saudara laki-laki seayah. Nomor 7 saudara laki-laki seibu. Nomor 9 keponakan. Ponakan itu untuk warisan. Itu kan hanya syarat ketika gak ono anak, maka saudara dapat. Keponakan laki-laki sebapak, keponakan seibu seayah, paman seibu seayah, paman sebapak, sepupu laki-laki. Ana sepupu ya entuk. Ya ning kene ana sepupu. Abnul ami li abawaini sing ning kono sebangsa bapak. Terus sepupu laki-laki seayah. Laki suami, terus laki-laki yang memerdekakan utawa sesuatu sing ning kene cara ora wong ahli waris tidak punya anak, tidak punya saudara, sing ning kono ngopeni anak untuk diopeni iku sebagai ning kono dawil wala. Untuk perempuan wanita itu anak perempuan yang pertama al bintu, terus cucu perempuan nomor 2, nomor 3 ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu. Kebanyakan larinya ke laki-laki. Terus istri perempuan yang merdekakan, artinya dawil wala. Pembagiannya berapa? Ada setengah, ada 1/4, ada 2/3, ada 1/3, ada 1/6. Nah, sendiri-sendiri. Di Quran diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Wa in kana fiha nisfu wa sudusun ka binti wa ummi fa arba'atun. Nah, itu bab masih pembagian nomor 4. Wa in kana nisfu wa sudusani ka binti wa binti bani wa ummi au nisfu wa sulusun ka ukhti li ghairi
wa akhwaini li ami fa khamsatun. Syaratnya waris itu ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada 2/3. Ada yang sepertiga, ada yang seperenam. Itu pembagiannya waris. Tidak boleh itu sebagai separuh, setengah-setengah, laki-laki setengah, artinya bagian dibagi dua. Duanya punya anak dua, dibagi dua, rata. Ya tidak bisa. Kalau laki-laki tidak ridho, maka tidak bisa. Syaratnya dua-duanya harus ridho, maka boleh dibagi. Maka harta warisan itu jangan dijadikan sebuah putusnya salitilah sepersaudaraan. Khawatir apa nantinya itu menjadi pertengkaran selamanya. Ketika yang satu di desa, yang satu hidup di jauh di perantauan, akhirnya gara-gara warisan tidak akur. Selamanya tidak akur, tidak pernah akur warisan. Maka ketika pembagian tidak rata, maka ambillah jalan tengah. Jalan tengahnya gimana? Musyawarah dengan ridho. Satu ridho, yang dua ridho. Artinya ikhlas-ikhlasan. Tidak boleh mengambil kok. Saya yang pertama ambil banyak, saya yang kedua sama. Nah, tidak boleh. Nah, warisan itu harus diukur dari segi materi. Tanah si A luasnya segini, tanah si B segini. Zaid dalam artian 1 hektar, Fatimah 1/2 hektar. 1 hektarnya tapi di pinggir jalan raya yang harganya mahal. Fatimah ya tengah desa. Itu gimana cara penjualannya gimana? Tengah desa kan harganya tidak mahal. Yang pinggir desa, pinggir jalan mahal. Mahalnya pinta ampun sekarang itu. Hampir 1 juta per meter. Kalikan 1 hektar. Ya jangan seperti itu. Hitungannya dengan cara materi. Produktifnya gimana, harga jualnya gimana, itu baru mengambil harta warisan. Nah, yang pertama pembagian setengah. Satu anak perempuan. Kalau laki-laki sudah jelas, satu laki-laki itu 1. Ya paling enak laki-laki, tapi risikonya ya besar. Ketika si seorang saudara perempuan kok minta bagi rata, maka biasanya kalah sama istri. Istri itu paling, ya mungkin hari ini bisa diam, tapi ke suatu saat kalah sama istri. Dimanapun istri ikut campur biasanya, kudu bagi rata. Murah lanang yo kudu entuk akeh. Karpe pihak laki-laki ben tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran antara saudara, maka dibagi rata. Tapi pihak istri ikut campur, istrinya laki-laki. Wah, laki-laki ya siji, wedok ya separo, ikut campur. Itu wajar seorang istri. Mesti wong lanang kayak kalai. Jangankan ketua Ansor, Kanjeng Nabi dhewe pernah di seneni bojone. Jadi ana salah siji kan suatu ketika Kanjeng Nabi niku wangsul ning Siti Aisyah. Banjur ana salah siji pembantune garwane Kanjeng Nabi mara nggawa makanan. Kanjeng Nabi niki daharan sing kangge jenengan, makanan selerane panjenengan, kesukaane panjenengan. Padahal suatu ketika ning kono Siti Aisyah lagi masak.
Kowe rene nggawa makanan kaya kono, bali apa piringe tak serampangke ning raimu. Bahasane kasar sithik. Wong wedokan ngono. Nek bali dekne mikir seneni majikane, nek ora go bali piringe serampangke ning wajahe. Kira-kira dadi pembantu mikir pindho. Ora go bali. Piye ngene ditakokke digo bali seneni majikane ning ngono serampang bojone. Suatu ketika Siti Aisyah langsung masakane diuntalke sak piring-piringe, sak baskom-baskome. Ora ana masakan, ora ana manganan saiki. Kanjeng Nabi langsung mlayu. Niku Kanjeng Nabi. Ngomong ketuane Ansore. Laki ketua. Jadi ku wajar. Ya, pembagian itu memang ning bali meneh ning waris, bahwa pembagian itu hukum Allah. Ketika orang meninggal maka hukum kembali kepada Allah. Ketika tidak mau diambil, artinya kembalikan ke hukum Allah, maka harus saling ikhlas. Bagi rata, boleh asal dengan ikhlas. Itu yang harus diketahui. Dan hak hukum waris bukan dihitung atau diberikan kepada orang yang paling pintar ataupun orang yang paling bodoh. Ana wong paling pintar, wis anakku tak baik nahi akeh, kowe bodoh. Gak oleh. Kowe pinter wis tak pendidikane akeh, ngentekke duit akeh, adimu urung umpamane, saudaramu urung, kira oleh. Ketika hukum orang meninggal, maka harus dihukumi waris. Hukum waris kembalikan kepada hukum Allah. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan kandung. Nomor 4 saudara perempuan seayah. Nomor 5 suami bila tidak ada anak. Jadi suami jatahnya setengah bila tidak ada anak. Nek duwe anak ya berarti jatah setengah pembagian. Lah ono kono gini, tidak ada dalam hukum Islam kono gini. Jadi kembalikan ke asal permasalahan. Ada dan ada, tidak ada menjadi ada. Itu harus dikembalikan dulu hukum asal sebelum menikah seumpamanya. Si istri sudah punya tanah, suami tidak punya. Ketika si suami meninggal, maka itu tanah milik istri, bukan milik suami. Ketika ada perceraian, kembalikan ke asalnya. Tanah milik istri. Nah, apa yang diusahakan bersama ketika setelah menikah, yaitu dibagi dua. Itu seumpama perceraian. Nah, ketika meninggal, tanah itu dikembalikan kepada istri dan milik bersama sing dibagi dua, milik warisannya laki-laki berarti diwaris. Istri dapat berapa, anak dapat berapa, itu pembagian waris. Nah, setelah mendapatkan setengah dapat itu bila suami tidak punya anak. Bila suami bersama anak, maka turun 1/4 warisannya.
Yang pertama, suami bila bersama anak maka mendapatkan 1/4. Pembagiannya gimana? Nah, hitung-hitungan matematika. Warisane piro, bagiane piro, iku kudu dihitung-hitung. Tanah ya ora kena. Lah nek duit kena, nek tanah. Tanah si A siji produktif, siji gak produktif ya. Yang kedua, istri 1/4. Mendapatkan 1/4 istri, 1 atau 2 bila tidak ada anak. Untuk dipahami. Sehingga untuk setengah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah suami, itu dapat setengah. Suami bila tidak punya anak, tapi bila bersama anak maka dapatkan 1/4. Istri dapat 1/4 bila tidak ada anak. Dan nek ono anak, maka istri dapat 1/8. Dalam Quran diterangkan wa in kana lakum waladun falahunnas sumunu mimma taraktum. Ketika ning kono nggawa anak, mongko 1/8. Nek ora nggawa anak, ya 1/4. Itu hukum. Biasanya istri wis kudu tak bagi rata sih. Aku kudu ora anu. Ya ora iso. Hukum kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau pengen kembali kepada manusia, maka secara ikhlasan. Itu yang biasa terjadi di masyarakat. Ar-rubu'u aw as-sulusu wa dhifu kullin wa nisfuhu wa yazidu ala hadhihi sitati. Sulusu ma yabqa wa laisal muradu anna kullaman lahu syai'un minal angsibai ya'khuduhu binasil qur'ani. Nah, 1/4 atau 1/3 itu bagian dari setengah. Nek ono punjule berarti ning kono belekke meneh. Kembalikan kepada ijma atau qiyas. Makanya li anna fihinna man akhadha bil ijma'i wal qiyasi ahaduha sulusani wa huwa li arba'in li isnaini. Yang pertama yaitu 2/3. 2/3 untuk siapa? 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Rada jlumet memang. Aku waris rada jlumet. 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu seputu, bagiannya seputu isan. 2 anak perempuan yang pertama. Nek anake wedok loro, itu harus dibagi dengan laki-laki dulu. Lah nek anake wedok siji, ya wis pek kabeh, kowe anak siji ya. Syaratnya iki pembagiannya bukan untuk 1 tapi untuk 2. 2 anak perempuan maka mendapatkan 2/3. Terus 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan kandung, 2 saudara perempuan seayah. Itu penggalan dari surah Nisa, fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulusama tarok. Ketika ning kono ana wong nisa sak ndhuwure loro, mongko pembagiane 2/3. Gak oleh 1/3 gak iso. Nah, fa in kunna nisaan faqasnataini falahunna sulusama tarok.
Wa banatul ibni kabinti wal bintani wa binta bani mukisatani alal ukhtaini. Wa qala Allah taala fil ukhtaini fa aksara. Ketika ning kono punya saudara perempuan 2, maka atau lebih banyak, fa in kana sanataini falahum sulusani mimma tarak. Nazalat adil ayah. Iki ayat nerangke bahwa ning kono warisan ketika ada anak atau saudara perempuan 2 atau lebih, maka pembagiannya 2/3. Terus yang 1/3, 1/3. 1/3 untuk siapa? Ibu. Ibu bila tidak mahjub. Tidak mahjub itu tidak terhalang. Terhalang siapa? Anak putu. Syarat tidak terhalang. Penghalang itu anak. Ketika ada anak, maka seorang ibu tidak berhak. Yang kedua, 1/3 dari warisan 2 saudara laki-laki atau lebih. Dan saudara perempuan dari anak ibu. Iki warisane pembagian akeh, nek duitmu akeh, nek ora ana ya rasa dibagi ngono. Sawah sak cuwil. Makane syarate warisan ikut dibagi kudu dipenuhi dhisik syarat-syarate: zakat, nadar, kafaroh, haji. Nah, kudu tebus dhisik. Nah, iku wis dadi wajar. Nah, kudu nek ora ditebus hukume dosa. Wong iku hukum wajib, warisan ya wajib. Ora ngomong wajib sapa? Ora doyan warisan. Doyan kabeh wong. Kira-kira ana sing ora doyan warisan. Ya ora ana warisane mergane ora doyan. Terus pembagian 1/6 dari warisan yang pertama ibu. Ibu sing ning kono nggawa anak, cucu sangka anak laki-laki. Nomor 2 nenek bila tidak ada ibu. Wah, wis ra duwe ibune, anane nenek, berarti nenek entuk. Nomor 3 cucu perempuan dari laki-laki. Iku sing ninggal sapa? Ketika bersama anak perempuan. Nomor 4 saudara perempuan seayah. Nek cara iki sapa ya? Bule, bude. Nomor 5 ayah. Ketika bersama anak cucu dari anak laki-laki. Anak atau cucu dari seorang laki-laki. Kira-kira angel ora? Hitungane ngono. Dadi iki mlayune ning wong lanang. Nomor 6 kakek ketika tidak ada ayah. Dadi mbah ketika ora ana bapak. Iku warisan. Nomor 7 anak dari ibu yang hanya seorang. Iku bagian dari waris. Jadi ora iso waris iku dibagi rata asal rata. Nah, ini dosane gede wong sing mangan hak orang lain, padha karo nyolong atau ngerampas. Makanya hukumnya haram selama-lamanya
warisan ketika direbutkan ada salah satu pihak yang tidak menerima dengan pembagian, maka itu hukumnya haram. Nah, tidak siapa saja, orang alim, orang pintar agama, orang yang sarjana pun ketika dikasih disodorkan warisan maka merasa dirinya pengen banyak. Itu barang sesuatu yang haram, jelas. Ya tidak heran orang wong kiai, orang wong alim, pintar agama, ketika ning kono salah satu kok hidupnya pas-pasan atau di bawah, ketika dihadapkan dengan warisan maka merasa dirinya paling kurang. Jadi rebutan, tukaran, sedulur akur, itu dosanya sangat besar. Ketika dimakan maka akan disiksa selamanya. Wong iku barang makanan sing ora bakal entek, dicampur terus. Makanya watakuluna turasa aklal lama. Nah, dawuh Kanjeng Nabi iku wanti-wanti jangan mencampur aduk makanan atau warisan sing halal atau haram. Nek halal halal, nek haram haram, jelas. Barang haram jelas haram, halal ya halal, haram haram. Itu bisa bedake. Masa iki warisanku, jatahku. Sebelum orang meninggal pun udah dibagi, minta jatah. Warisanku gini, warisanku gini. Aku pinggir dalan, aku jero, wong wedok. Kowe jero, aku njaba, wong aku anak pertama. Ora ngono, warisan dibagi rata, sing akur. Ya iku memang padha ikhlas, tapi hati-hati, ning ati grunjel, nah iku dadi masalah. Hukum waris. Nah, Kak Murodi, misal ada pertanyaan boleh dibacakan sekarang? Boleh ya? Jadi ini sudah kita rangkum beberapa pertanyaan dari netizen Facebook, Kak. Pertanyaan dari MK Humam dan Alawiyah Hasanah. Pertama, apa hukumnya seorang anak yang menanti-nantikan warisan dari orang tuanya? Mungkin bisa dijawab. Mohon pencerahannya, Mas Ahmad. Seorang anak yang menanti-nantikan warisannya orang tua itu boleh, dia kan dawil furud. Yang dari pertanyaan itu tidak boleh mengambil sebelum orang tua meninggal, kecuali diberikan sebelum orang tua meninggal. Itu namanya hibah. Namanya hibah. Hibah, bukan waris. Waris itu kalau sudah meninggal. Ini yang ditanyakan apa hukumnya, berarti boleh ya, Kak? Boleh, itu boleh, sebab ya. Anak. Kalau orang lain ada anak, seumpama ada anak, saudara kok minta warisan, atau seorang ibu minta warisan, itu yang tidak boleh. Tidak boleh ya. Wong ada anak, kecuali tidak ada anak. Iya, betul. Oke, Kak. Jadi ini untuk MK Humam sudah dijawab ya, dan Alawiyah Hasanah. Jadi hukum seorang anak yang menantikan warisan dari orang tuanya itu boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu orang lain yang nggak punya hubungan darah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Kita bacakan pertanyaan dulu ya. Dari akun Facebook Syaiful Ma'arif. Izin bertanya, Gus, apakah hutang juga termasuk hal yang diwariskan? Jika iya, bagaimana jika hutang pewaris lebih besar dari harta warisan? Mohon pencerahannya, Gus. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa di situ wa yuqaddimu dainullahi ala dainil adami, bahwa hutang si mayit itu berarti diwariskan. Makanya hutangnya dilunasi dulu, baru mendapatkan warisan. Masa seumpama ada anak orang tua meninggalkan hutang, ketika tanah itu dijual tidak cukup, ya apa yang dipunya orang tua itu dijual untuk punya hutang. Apapun itu rumah atau tanah lainnya.
Sebab anak itu boleh menantikan warisan itu kalau ada, kalau tidak ada maka tidak wajib. Lu balas sih. Sebab warisan itu kan hanya konser jawaban. sesuatu yang dipunya. Kalau tidak dipunya, apa yang mau diwaris? Rumah itu warisan kalau ada. Kalau sudah tidak ada bukan waris namanya. Sama tanah itu ketika diberikan kepada anak sebelum meninggal namanya hibah. Boleh. Ya, apalagi ini kelanjutannya Kak. Jika hutang pewaris lebih besar dari harta warisan, itu bagaimana ya kira-kira? Apakah semua hartanya dijual baru untuk nutup hutang atau bagaimana? semua warisannya lebih kecil daripada hutangnya, dijual dulu. Kalau anaknya kok masih mampu untuk menyaur hutang, kalau tidak dijual kok memanen usaha dulu bisa nyaur hutang, artinya setiap bulan bisa nyicil, maka dipersilakan. Tapi kalau tidak mampu maka harus dijual. Tapi yang lebih utama itu sebelum warisannya diterima, nyaur hutang dulu. Nyaur hutang apa yang menjadi haknya pewaris atau yang meninggal. Si meninggal supaya tenang. Oh, jadi Kak, ini juga ada pertanyaan lagi dari akun Facebook jenengku Kafia Ansori. Jadi pertanyaannya gini Kak, apakah dosa juga bisa diwariskan? Misal nih ada orang tua yang jahat meninggal, apakah dosa-dosanya juga diwariskan ke anak-anaknya? Mohon pencerahannya Kak. Dosa tidak bisa diwariskan. Sebab ketika anak selalu mendoakan yang terbaik untuk orang tuanya, maka orang tuanya terampuni. Jadi dosa tidak bisa diwariskan. Jadi gitu ya Mas Kafi, dosa tidak bisa diwariskan kepada anak. Dapat warisan kok dosa. Oh ya, ini juga dari teman Facebook kita, Neta Zulaifah. Pertanyaannya begini Kak, jika dalam pembagian warisan sudah sesuai prinsipnya, namun ada pihak keluarga yang tidak terima atau ingin dapat warisan lebih banyak, apa hak yang harus dilakukan? Kita tetap mempertahankan warisan yang dibagi tadi atau merelakannya? Kalau sudah dibagi secara waris, secara hukum waris, kok salah satu pihak minta jatah banyak, maka jalurnya adalah hukum. Darul arham, artinya kita menggunakan secara pemerintahan hukum-hukum yang berlaku, hukum pidana, hukum perdata itu sudah ada. Di sana ada hukum waris, nah, pembagiannya seberapa, ada aturannya. Kita jangan membiarkan, artinya khawatir kalau kita membiarkan orang itu mengambil hak, sama saja kamu memberikan sesuatu yang haram kepada dia. Tidak menahan tapi malah melepaskan. Gimana? Umpamanya saudara kamu itu mau minta minuman arak atau sesuatu makanan yang haram. Menurutmu apa kamu lepaskan atau kamu tahan? Harusnya ditahan sih Kak. Nah itu.
Jadi harus dipertahankan ya. Pertahankan. Oke, siap. Supaya apa? Supaya keluarganya atau keluarganya saudara yang minta jatah lebih dari warisan supaya tidak makan sesuatu yang haram. Ini ada pertanyaan lagi dari sahabat Ansor dari Ranting Triguno, akun Facebook Muhammad Mahfud. Pertanyaannya gini Kak, berapa persen bagian jika satu laki-laki tunggal kandung dan memiliki 2 saudara tiri laki-laki? Kandungnya 1 laki-laki, berarti yang tiri 2 laki-laki. Berapa persenan mungkin ini? Tiri itu dari istri kedua atau kurang dijelaskan di sini ya, sih. tirinya itu yang jadi permasalahan. Yang pertama syaratnya anak yang pertama, anak asli. Anak tiri itu bawaan dari seorang istri yang kedua atau istri yang pertama. Jadi permasalahan ketika di situ waris, maka anak tiri itu harus jelas status anaknya. Kalau nanti dibagi rata, laki-laki mamanya 1 tiri, yang 1 asli, kebagi rata, ada sifat kecemburuan. Sebab harta yang dibawa ketika si mayit meninggal itu bawanya kan sebelum ada anak tiri. Betul. Nah, itu kan berarti bawaannya dari seorang yang nikah sebelum si Siti bersuami atau beristri dengan Zaid meninggal, membawa anak 2. Dan ketika menikah lagi dengan si Umar, membawa anak 1. Anak 2 ini kan sudah dapat warisan si Zaid. Oh, ini tadi dari istri pertama katanya Kak. Nah, istri pertama. Kalau istri pertama berarti itu bukan tiri namanya, itu anak asli yang dibawa oleh kedua. Tapi yang meninggal itu kan suami. Nah, itu yang dipertanyaan. Kurang jelas pertanyaannya. Berarti dari Mas Mahfud ini pertanyaannya kurang spesifik ya. Mohon dilengkapi biar bisa dijelaskan secara gamblang dan jelas. Kita beralih ke pertanyaan yang lain dulu Pertanyaan terakhir ini dari Mbak Mardiatus Saadah. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama yakni, hal apa yang memberatkan pembagian warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Memberatkan. Hal apa yang membuat warisan laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan? Dalam hukum Islam itu nasab itu lebih kuat dari laki-laki. Kenapa dari laki-laki? Ketika ada seorang perempuan menikah, maka beban diberikan kepada laki-laki, bukan kepada istri. Makanya dalam Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya ketika laki-laki bertanggung jawab atas perempuan, makanya perempuan dapat setengah, laki-laki dapat 1. Nah, tapi yang berkarir lah perempuan, laki-laki tidak berkarir, sama saja hukumnya tetap hukum laki-laki. Biasanya di situ. Makanya saya pernah bilang tadi, hukum yang membuat gaduh atau yang berat itu seorang perempuan atau seorang istri yang tidak menerima dengan hukum. Seakan tidak mau dibagi secara hukum Allah. Jadi gitu Mbak Mardiatus Saadah untuk pertanyaan yang pertama. Berlanjut untuk yang kedua, apakah orang tua yang meninggal wajib meninggalkan warisan? Mohon pencerahannya, Mas.
orang tua mati meninggalkan warisan, apakah wajib, harus gitu loh Kak? Orang tua itu apakah harus wajib memberikan warisan kepada anak-anaknya? boleh dihabiskan, dalam artian untuk ibadah atau sesuatu yang lain, habis anak tidak bagi warisan tidak apa-apa. Makanya dalam anak itu baiknya jangan ditinggalkan warisan harta, kasih pendidikan yang bagus, pendidikan formal atau non formal, ya sudah dicukupi. Kalau sudah tidak ada warisan mau diapa lagi, ya sudah habis, biarkan. Makanya ketika ada motor elek, sepeda elek, ketika orang tua meninggal pengennya si A mendapatkan si motor, si B mendapatkan sepeda, tidak adil. Nah, makanya kasih pendidikan yang bagus, agama yang kuat. Jangankan agama yang kuat, kadang seorang yang alim pun ketika mendapatkan warisan, orang tua meninggal pengen rebutan, merasa paling banyak. Oh, jadi orang tua meninggal itu tidak wajib meninggalkan warisan ya? Tapi lebih baik diberi warisan, entah itu berupa pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Juga itu, hutang kan kewajiban untuk dibayar, tapi hutang juga tadi masuk warisan ya? Iya, bagian dari hutang. Kan hutang tidak disebut. Ya mungkin itu terus. Oh iya Kak, ini untuk pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.20. Mungkin ini yang terakhir. Derek tangklet Kak, apakah orang yang mempunyai hak waris bisa gugur haknya? Misalkan kira-kira penyebabnya apa saja? Terima kasih. Hak waris bisa gugur haknya. Itu kira-kira apa saja yang menyebabkan hak waris bisa gugur? Hak waris bisa gugur seumpama ada seorang anak yang tidak pernah merawat orang tuanya. Nah, ketika dirawat kepada anak orang lain atau asuh, ngopeni anak wong liya, mergo anake merantau, ora pernah ning omah, ora pernah ngirim, bandane wong tuane akeh, maka diberikan. Ketika meninggal ada wasiat syaratnya. Kalau tidak ada wasiat maka tidak sah. Yang merawat tidak sah. Yang sah itu ketika sebelum meninggal dia berwasiat atau dihibahkan sebelum meninggal, diberikan sebelum meninggal, maka pewaris hilang, tidak dapat apa-apa. Atau seorang tua yang merasa kecewa dengan anaknya yang tidak pernah kembali atau tidak menghiraukan orang tuanya, dan masih banyak lainnya yang menjadi terhalangnya seorang ahli waris. Berarti hati-hati ya untuk anak-anak yang durhaka dengan orang tua ya. Anda bisa saja dicoret dari hak waris. Ada terusannya lagi tadi satu, yang kedua. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ini saya bacakan. Misalkan bisa, kira-kira penyebabnya apa saja? Tadi sudah dijelaskan ya. Salah satu jika tidak berbakti kepada orang tua itu ya. Orang tua merasa kecewa. Merasa kecewa. Dan ketika tua tidak ada yang merawat, yang merawat orang lain, maka ketika sebelum meninggal dihibahkan kepada yang merawat atau diwasiatkan diberikan kepada yang merawat, maka pewaris tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Mungkin itu untuk Rudy Choi ya. Anda hati-hati ya dengan orang tua. Jangan durhaka. Jadi ini apa ini kata-kata mutiara ya? Oh iya, saya bacakan komen dari Jenengku Kafia Ansori. Warisan terbaik yang ditinggalkan adalah ilmu. Jika warisan berupa ilmu, tidak akan ada orang yang berebut mengakui kepemilikan harta waris tersebut. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Oh oke. Ini Mas Kafi bijak sekali ya. Yuk lanjut mungkin Mas Ahmad, jika ini masih ada sekitar 5 menit.
Sudah, wes bar. Yes. Wes bar. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.